Halo, selamat malam. Saya Nursari dari Lentera Bagi Bangsa. Malam hari ini kita melanjutkan sesi ngobras atau ngobrol asik LBB di IG Live. Malam hari ini kita akan mengundang seorang tamu yang tidak kalah menariknya dengan tamu-tamu yang lalu. Beliau adalah seorang wanita karir dengan segudang aktivitas serta multitalenta. Siapakah dia? Kita tunggu fotonya. Nah, ini dia orangnya. Dan inilah profil-profil kegiatannya selama ini yang dia lakukan, serta banyak lagi yang mungkin tidak bisa saya capture. Ya, oke. Saya akan meminta join. Silakan Ibu Dumasi untuk join. Silakan Bu Dumasi. Belum ya? Gimana? Sementara kita menantikan ya untuk Bu Dumasi hadir. Ya. Ini dia. Halo Bu Dumasi. Oke, sudah connect. Nah, aduh Ibu, cantik banget topinya. Aduh, mestinya saya punya tuh. Oke, Ibu apa kabar? Aduh, sibuk Biasa. sekali loh nyari waktu Ibu nih untuk ketemu. Aktivitas panjang hari sampai malam ya Bu ya. Baru lepas WFH langsung. Langsung ya, terima kasih ya. Terima kasih sekali nih sudah mau join di sesi ngobras LBB pada malam hari ini Bu. Nah, boleh ngobrol-ngobrol dikit dong ya Bu ya. Bagaimana Ibu dengan kegiatan pandemik selama pandemik ini? Apa yang paling Ibu berkesan? Sama pandemi ya. Iya. Aduh, selama pandemi ini berkesan banget itu tinggal di rumah, selalu di rumah ya kan. Iya. Selalu di rumah ya, Mbak. Salah satunya dari rumah. Jadi sejak pandemi itu saya jarang sekali ke kantor tuh cuma beberapa kali, tapi kerjanya malah lebih berat loh. Karena nggak ingat waktu kerja dari pagi banget Zoom sampai terus ya, malam. Bu? Zoom Iya, palitan. Zoom palitan betul. Nah, but surprisingly, saya melihat ternyata pandemi telah mengajari saya banyak hal gitu ya. Mengajari Iya. saya appreciating the time, terutama time bersama family. Kita bisa jadinya setiap hari bisa makan siang bareng, keluarga, bisa bahkan bisa merawat tanaman-tanaman kita tanpa harus mengganggu pekerjaan kita gitu ya. Lagi mumet nih dari Zoom yang satu ke Zoom lainnya gitu ya. Keluar sebentar ambil udara sambil liatin tanaman sambil ini ternyata malah berguna buat diri sendiri dan bikin happy. Gitu Boosting the ya. immune system ya. Oke, Bu. Ya, boleh. Sementara ini mungkin rekan-rekan kita sebagai viewers ini pengen kenalan nih dengan Ibu. Boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu Oke, sedikit. oke, semuanya viewers, nama saya Dumasi, moms of three kids ya, udah tua nih. Tapi tetap berjiwa muda. Amin, harus. Tinggal satu lagi yang masih kuliah, sekarang masih kuliah di Worcester di dekat Boston sana ya, gitu deh. Punya Iya, anak 3 Bu, udah gede-gede. gede-gede ya, Bu ya. Tapi kelihatan Ibu tetap ini loh, luar biasa aktivitasnya. Foto model lagi, Bu ya. Oh no. Iya. Nah, Bu, eh, saya sempat lihat Ibu ya itu pakai topi tuh di sosmed, topi Papua ya. Kemudian Ibu bikin puisi tentang Papua dan Ya, banyak sekali juga Ibu ini mengangkat satu desa di Sumatera dengan kerajinan tangan batiknya, apa ya, celup-celup gitu ya Bu ya, Kumbang ya. Sibori kalau nggak salah.
Ya, ya. Nah, apa sih yang menyebabkan Ibu tuh kayaknya tertarik sekali dan cinta sekali dengan budaya Indonesia, Bu? Iya, saya memang gimana ya, dari kecil mungkin diajarin atau melihat mama papa saya, opung saya gitu kan, mencintai daerahnya, mencintai Indonesia gitu. Jadi kita jadi mungkin jadi tumbuh di dalam dirinya itu untuk I have to do something for my country gitu ya. Jadi itu yang menarik saya juga, kebetulan pekerjaan memungkinkan kita juga untuk do something di Sumatera Utara, dia di kawasan Danau Toba. Dan ini sebenarnya waktu itu kita karena untuk membantu pemerintahan, membantu programnya Pak Jokowi yang sedang membuat 10 Bali baru, dan prioritas pertamanya itu adalah Danau Toba. Nah, di tempat saya lahir, saya kebetulan lahir dari sana, dari Toba. Namanya adalah Sanggul, kampung kecil. Dulu dingin loh. Dulu tuh bisa pagi-pagi 5 derajat, 6 derajat gitu. 7 derajat gitu ya. Kalau kita celupin tangan langsung beku tangannya gitu. Nah, saya sudah lama sekali nggak pulang ke sana karena dari SMP itu saya sudah ke Semarang, sekolah di Semarang, SMP, SMA, lalu kuliah ke Bandung gitu. Jadi udah lama dan jarang pulang saya. Tidak seperti adik-adik saya yang lain, saya jarang sekali pulang. Jadi setelah ada program ini, saya baru melihat, oh ternyata daerah saya masih miskin banget ya gitu. So, I have to do something for this. And dan kebetulan kita harus buat sesuatu. Dan surprisingly ini yang saya pakai maskernya ini dibuat di sana dari bahan pewarna alam namanya Humbang Sibori. Juga baju yang saya pakai ya. Jadi Humbang Sibori ini bahkan sudah sampai ke Ottawa, ke Paris, bahkan juga sudah di 2 kali di Jakarta Fashion Week dan mendapat perhatian apresiasi yang luar biasa juga. Ibu Jokowi itu sering pakai jaketnya. Waduh, Ya, saya juga harus pakai dong nih biar nggak kalah sama Ibu Jokowi. ya, gitu. Dan Oke, coba kita juga ada mulai lagi sekarang ke Sumba, bukan Sumba, Rote. Ada satu pulau terluar dari Indonesia, dari Rote, ada namanya Pulau Endau. Di sana mereka juga tenunannya keren-keren banget. Dulunya mereka pakai alam, tapi keadaan membuat mereka akhirnya meninggalkan pewarna alam. Nah, kita bantu nih sekarang. Sayangnya langsung pandemi, jadi kami belum bisa ke sana lagi, tapi mereka udah berproduksi terus, kita ambil dan kita introduce ke people di Jakarta gitu untuk supaya mereka tetap bisa berkarya dengan menggunakan pewarna alam tetap gitu. aduh, kali. Nggak mudah itu sebetulnya ya, pakai warna alam. Iya, Paling gampang pakai warna kimia ya, Bu ya. iya Tapi untuk mempertahankan lagi. warna alam ini, ya lebih bagus. Wah, Bu, ini Ibu nih pengalamannya luar biasa ya. Luar banyak sekali juga kayaknya juga Ibu juga belajar dari apa pengetahuan di luar negeri juga karena saya lihat Ibu banyak sekali mengunjungi tempat-tempat yang indah-indah di luar negeri ya Bu ya. Tetapi yang menggelitik hati saya, Ibu ada juga di fotonya di sosial media itu, Ibu pergi ke tempat yang paling terpencil di Indonesia, yaitu di pedalaman Papua, di mana Iya, akses lewat jalan darat tuh tidak ada ya Bu ya. Semuanya harus terbang dengan pesawat kecil sekali ya untuk sampai masuk ke pedalaman Papua. Nah, sampai akhirnya saya lihat ada tercipta lagu nih Bu di YouTube, Kepincut Akan Cintamu. Aduh, Bu, lagunya itu kayak orang jatuh cinta, Bu. Boleh Ibu cerita pengalaman pertama kali Ibu tuh menginjakan kaki di tanah Papua, di pedalaman Papua itu gimana tuh Bu perasaannya? waduh, itu ya I have to thank YPHP yang sudah mengajak saya untuk, terutama Ibu Aileen ya, udah berkali-kali, dan Bu Nur udah berkali-kali ngajak saya untuk ke sana. Mungkin dari sebelum 2014 saya ingat ya, 2014 2015 tuh pertama kali ngajak, tapi saya baru bisa tuh berangkat tuh kemarin 2019 ya. Meskipun kita di keluarga kita tuh bahkan sebenarnya sudah ingin sekali do something itu dari 2014-an gitu, tapi baru 2019 sampaian. Dan begitu sampai di sana tuh sampai pikir kemana aja gue kemarin ini, kenapa nggak dari dulu-dulu gue dateng gitu ya. Itu ya Bu ya. Itu bukan kita yang memberi blessing buat mereka, tapi we are really so blessed. Kita ke sana itu malah kita yang merasa terberkati. Saya sendiri itu tiap malam kalau udah pulang dari pedalaman, kita kan kembali ke Sentani ya, itu pasti berurai air mata sampai menginjak kaki pertama kali di sana aja. Ya Tuhan, ini negeriku, ini saudaraku, ini mereka
bisa begini di Indonesia yang sudah 70 sekian tahun merdeka. Aduh sedih banget sebenarnya ya. Tapi bersyukur ada YPHP yang menaruh cintanya dan para misionaris, para guru, para suster, dokter. Sebenarnya itu yang membuat saya akhirnya malam itu setiap kali pulang ke hotel saya oret. Makanya sampai jadi tulisan panjang, jadi puisi panjang. Orang teman sepasang suami istri teman saya di Itali, Mauro Ito Mauro Goya dengan Eda Mega Sihombing Goya membuatnya menjadi lagu, mereka kompos menjadi lagu. Sebenarnya saya minta dibuatkan lagu itu tahun lalu waktu bulan Oktober itu sepulang dari Papua yang kedua kalinya. Tapi mereka belum punya kesempatan. Tapi ternyata pandemi yang membuat mereka harus lockdown di Italia. Jadi lagu itu iya, jadi tiga lagu ini dibuat di saat mereka harus lockdown di Italia sana di Pinerolo. Jadi itu like a blessing. Saya sebenarnya berada mereka nggak akan bisa bikin lagunya ya sudahlah gitu. Tapi ternyata bisa jadi lagu dan cepat ya. Aduh, beneran ya, deh. Bagus banget. teman-teman di YouTube-nya. Boleh denger deh di YouTube-nya ya. Kita juga akan satu video perjalanan kita yang terakhir ke Mokondoma ini khusus untuk Mokondoma. Malam ini nanti akan kita up di YouTube juga, Bu. Oke, kita tunggu loh nanti ya di YouTube. Oke. Nah, Bu, saya nih ada satu foto nih, Bu. Foto anak di pedalaman Papua. Nah, ini fotonya ini anaknya ini jarinya ya, kalau kita lihat jarinya tuh satu tangan hanya 4 jari begitu ya. Nah, ini katanya dipotong oleh ibunya sendiri begitu. Jadi kalau boleh Ibu cerita kenapa gitu kok sampai ada ibu yang tega gitu potong anaknya sendiri jarinya itu. Ya, kalau saya nggak salah dengar dari yang diceritakan waktu itu ya, jadi mereka seperti di sana kan masih berisme ya. Itu sebabnya ada misionaris ke sana ya untuk menceritakan kebenaran supaya mereka bisa hidup dalam kebenaran. Jadi saat ini sebenarnya mayoritas dari mereka kan mungkin dulunya masih dari animisme, sehingga ada kepercayaan bahwa orang nggak boleh cantik banget, mungkin kalau cantik banget atau cakep banget atau sempurna tubuhnya mungkin nanti jadi didatengin tadi setan atau apa gitu. Sebenarnya nih di Batak juga ada zaman dahulu kala, Bu. Jadi tidak potong tangan, tapi katanya nggak boleh. Contohnya saya waktu kecil dibilangin harus dicubit sedikit mananya, jangan terlalu cantik, nanti kalau terlalu cantik dibawa kabur siapa gitu. Harus jelek-jelek dikit ya. Saya waktu kecil ceritain begitu gitu, katanya kita dulu ada buku cerita legenda ya. Nah, jadi kalau kenapa dia diginiin? Nah, itu katanya ada cerita begitu. Jadi waktu saya ke Papua dengerin cerita ini, sebenarnya saya seperti ada nyambung ke situ. Oh, mungkin waktu itu kan di Batak itu juga dulu animisme, Bu. Kita dulu zaman dulu itu nenek moyang kita menyembah pohon-pohon dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Jadi mungkin itu. Jadi sebenarnya ya dengan adanya sekolah di sana, SLH di sana itu dan juga ada misionaris di sana itu akan memberikan pengetahuan kepada anak-anak di sana juga kepada para orang tua bahwa jangan potong tangannya ya. Jadi bukan berarti kalau sekarang kan mereka pikir karena saya sayang anak ini supaya anak saya nggak diapa-apain lagi oleh apapun, oleh makhluk apapun, saya potong tangannya. Nah, sekarang kan dengan adanya sekolah ini, SLH ada di sana, mungkin bisa jadi menjelaskan kan bahwa yang benar itu begini, gitu ya, Bu ya. Thank you loh Bu penjelasannya. Ibu pernah ketemu ya tentunya ya dengan anak-anak di sana ya, yang jarinya hilang ini. Iya, pernah ketemu Madu di Daboto beberapa waktu Februari kalau nggak salah, dan juga ketemu di rumah Ibu Aileen Desember yang lalu ya, waktu Madu datang bersama. Jadi kangen nih. Iya. Nah, Bu, mengenai anak ini, Bu, saya pernah lihat juga foto-foto kegiatan yang di YPA Papua ini. Anak-anaknya ini mendapatkan Ibu menggalang dana untuk mereka bisa mendapatkan makanan yang bernutrisi. Juga demikian mereka tuh mendapatkan masker, Bu ya, masker APD
untuk Iya, prevention COVID-19. Dan iya, juga Ibu juga support untuk beasiswa pendidikan anak-anak ini. iya, iya. Kalau boleh tahu Bu, ya kenapa Ibu punya hati banget nih sama anak-anak generasi muda di sana begitu? Ya. Jadi saya mana menceritakannya, mungkin nanti ini boleh teman-teman dengar lebih lengkap di video saya yang akan saya up nanti malam. Papua itu benar-benar ada di sudut hati saya memang sejak pertama kali nyampe di sana itu rasanya tuh kayak nggak pernah lepas dari otak, pikiran, dan doa. Setiap hari they are always in my mind, in my prayers, and in my heart. Saya melihat bagaimana mereka itu pinter-pinter banget loh. Dan yang lebih berkesan lagi buat saya adalah di tengah semua keterbatasan mereka, mereka tuh penuh dengan senyum. Matanya, kalau kita lihat sorot matanya anak-anak itu, hati yang, aduh, saya gampang nangis. Ya saya jadi mau nangis nih Bu. Terharu saya. Gampang banget nangis. Jadi kita kalau begitu nyampe, anak-anak langsung pegang tangan kita di setiap desa loh. Itu kan saya udah pernah ke 8 desa ya. Tiap kali kita datang, mereka langsung pengen pegang tangan kita supaya kita nggak sampai jatuh gitu. Dan mereka akan pegang tangan kita terus sampai kita sampai di tujuan gitu ya. Misalnya kita berpindah dari satu lokasi ke satu lokasi lain di gedung sekolah atau yang lain gitu. Jadi itu membuat saya, dan kebetulan papa dan adik anak saya Ryutaro, mereka berdua, papa saya sudah almarhum, tapi papa saya really push me to do something for Papua, demikian pula anak saya Ryutaro. Jadi memang saya selalu bilang ini mom for you ya, untuk anak saya Ryutaro, karena memang dia yang minta saya untuk melakukan ini untuk Papua, meskipun dia orangnya sangat introvert ya, dia nggak punya sosmed, nggak punya apa, dia nggak mau ngomong kemana, tapi he always keep on telling me bagaimana, atau asking me gimana yang di sana, masih doing nggak, gimana, udah cukup belum duitnya gitu ya. Contohnya kayak waktu yang lalu kan, tahun lalu Ryutaro biayain 10 anak ya Anak di ya program Cara Bagi Bangsa ya Bu, ya beasiswa lewat pendidikan. dari untuk 10 anak itu kan, jadi untuk 10 anak untuk 1 tahun gitu. Jadi sebenarnya dia ini tiap tahun itu udah sampai dari tabungannya itu dia memang sudah spare buat beasiswa. Jadi sebelumnya dia kasih beasiswa untuk di Sumatera tuh untuk 3 tahun untuk anak-anak sekarang udah lulus sekolah SMK pariwisata. Ada 70 orang waktu itu, 10 orang yang dia biayai untuk rumah tinggalnya gitu. Itu tempat tinggalnya, asramanya. Nah, itu udah selesai, udah lulus. Jadi dia waktu itu lalu berikan untuk yang di sini untuk 10 orang tadinya dia pikir mau kondoma aja, tapi ternyata setelah kita lihat itu ada terbagi-bagi ya, termasuk anak-anaknya, tergantung anak-anak yang di mana gitu, karena di mana yang membutuhkan gitu. Ya gitu Bu. Jadi kita dengan sedikit mungkin ya nggak terasa, tapi bisa membantu anak-anak ini, karena what I have in mind is melihat nanti anak-anak dari pedalaman Papua menjadi pemimpin-pemimpin di Papua, bukan hanya di Papua, di Indonesia, di ibu kota Jakarta gitu. Setuju sekali Bu, pasti. Indonesia gitu, they can do that, karena mereka sebenarnya pada dasarnya pinter-pinter. Benar, Yeah. benar sekali Bu. Wah seru banget nih. Sebelum kita lanjut, teman-teman viewers bisa memberikan pertanyaan di kolom pertanyaan maupun kolom komentar ya. Oke, kita bisa ulas pertanyaan itu bersama-sama dengan Ibu Dumasi ya. Nah, Bu kita lanjut Bu. Tanya judul lagu tadi Bu, tadi selintas saya lihat ada yang bertanya judul lagunya. Jadi ada 3 lagu di YouTube channelnya itu khusus namanya Interior Papua. Lagu pertama judulnya ada Interior Papua. Yang kedua Cintamu Mengutus, maksudnya Cinta Tuhan Mengutus. Yang ketiga jadi lupa. Kepincut akan cintamu. Kepincut cintamu gitu. Kepincut cinta Tuhan. Saya bagus benar-benar sekali kok lagunya Bu. Lagu itu dari hati Ibu tuh yang tulus. Iya, bagaimana cinta Tuhan menarik semua orang yang mau melayani di sana, mulai dari misionaris, dokter, pilots,
semua yang kerja di bidang aviation yang ada di sana, yayasan, Ibu Aileen, Ibu Sandra. Aduh, saya nggak habis pikir loh mereka mau menginjakkan kaki ke situ dan doing so much things di situ. Nggak kebayang sampai hari ini, saya nggak bisa bayangin kenapa mereka mau melakukan ini selama sejak mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Yeah, it's just inspiring me to do something good for Papua. Iya. Itu. Sebenarnya udah terjawab nih Bu. Saya mau nanya tadi, kenapa Ibu memilih beasiswa melalui program LBB ini begitu. Tapi ternyata Ibu ada sebagian sudah jelaskan. Tapi boleh Ibu bisa, kan banyak nih Bu program-program beasiswa yang lain ya untuk bantu anak. Tapi kenapa Ibu memilih Lentera Bagi Bangsa? Ya, yang pertama mungkin karena kita tahu ya, jadi maksudnya pertama sudah tahu di mana anak-anak saya dulu sekolahnya juga di yayasan di Pelita Harapan. Jadi we know more gitu about the yayasan gitu kan. Kita tahu juga bagaimana mereka membuka sekolah-sekolah dan bahkan banyak murid yang mungkin tidak membayar untuk yang SLH tertentu gitu kan. Jadi dan saya sudah ke Papua sendiri melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana para guru di sana melayani dengan hati untuk mendidik mereka menjadi guru yang seperti itu. Nggak gampang, itu bukan sekedar comot guru taruh di sana, enggak. Mereka benar-benar punya hati dan mereka punya, just so brilliant. Contohnya Pak Andi Rumbrar tuh ataupun guru-guru yang lain di apa namanya di pedalaman Papua, mereka bisa bikin belajar itu nggak boring. Mereka bisa mengajari mereka dengan tanaman-tanaman, ya kan? Jadi dibuat itu hands on, anak-anak itu belajar bukan disuruh menghafal, tapi benar-benar dibangun kreativitinya. Gitu ya Bu ya. Dengan fasilitas yang terbatas ya, tapi mereka bisa tetap membuat mereka anak-anak berkreativitas, begitu ya Bu? Iya, iya. Jadi karena kita udah tahu persis bahwa ini kita kasih beasiswa ini benar-benar akan menjadi bermanfaat yang seluas-luasnya untuk anak-anak itu dan juga memberikan kebahagiaan buat para orang tuanya, ya kan? Jadi that's the reason kenapa saya memilih LBB gitu. Ya. Nah, kebetulan ada yang tanya bagaimana cara memberi beasiswa untuk pedalaman Papua. Rekan-rekan bisa klik www.lenterabagibangsa.org yang kemudian akan terlihat beasiswa pendidikan pedalaman Papua, bantu anak-anak Papua menikmati sekolah, kemudian diklik maka akan tampil lagi seperti ini. Ya, nanti anaknya itu bisa pilih kelas berapa, cita-citanya apa, namanya siapa, seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut ya Bu, ada pertanyaan nih Bu. Kenapa apa yang membuat Ibu Dumasi memiliki hati terhadap Papua? Nih Bu. Jadi Papua itu benar-benar menarik. Nanti saya yakin nih teman-teman, Bapak Ibu yang hari ini viewers yang ikut nih, kalau sudah ikut ke sana pasti akan ataupun sekedar mendengar ceritanya pasti akan lebih cinta lagi Papua. Teman-teman saya aja mami-mami SPH ya, anak-anak kita udah lulus semua. Begitu mereka lihat saya, kok kamu bolak-balik sih gitu kan. Terus begitu saya ceritain, mula-mula mungkin mereka kan ngapain, nggak ada di situ, hotelnya gimana, ini ya gimana. Begitu saya ceritain begini loh, kita mau dong sebenarnya. Oktober ini kita tadinya mau ikut nih SPH Moms nih, tapi kan pandemi jadi kita nggak bisa keluar. Sayang banget. Sayang sekali ya. Nanti deh setelah pandemik ini kalau ada trip lagi ke sana kita undang yang banyak ya Bu. Iya. Rame-rame. Nah, ada lagi nih Bu, satu pertanyaan. Saat berkunjung ke Papua, daerah mana yang paling berkesan nih Bu buat Ibu? Oke. Waktu di trip yang pertama, yang paling berkesan buat saya adalah Daboto. Dan saya juga menetapkan hati saya sebenarnya, one day I will be back to Daboto. Dan saya ingin sekali mengajari ibu-ibu yang ada di Daboto itu untuk membuat sesuatu.
Daboto di antara 6 distrik yang pertama kali saya datangi di bulan Februari, itu saya bisa bilang mungkin paling tertinggal dibandingkan yang lainnya. Jadi saya nggak kebayang di dunia Indonesia yang sudah seperti ini masih ada kehidupan yang seperti itu. Tapi saya yakin ke depan Daboto mungkin bisa menjadi berbeda lagi, semakin baik lagi. Dan saya sangat bersyukur di situ ada misionaris yang luar biasa. Saya juga terus berdoa untuk Ibu Caroline dan Bapak di sana ya, Kroket, Pak Kroket, Mr. Kroket ya. Bagaimana mereka bisa membangun di sana dan guru-gurunya di sana ada Bapak Guru Pak Beta pernah hilang dari hati saya, dari doa saya setiap hari. Pak Beta dan keluarga di sana dan tentu Bapak Ibu guru lainnya, nggak bisa saya sebutin nama-namanya, tapi you all are always in my heart and in my prayers. Gitu. Kalau yang kedua, Mokondoma tentunya. Itu sebabnya Mokondoma itu jadinya kami dari keluarga membangun sekolah. Jadi kita donasi untuk bangun satu gedung asrama guru dan satu lagi sekarang yang masih menunggu, belum lengkap ya, belum penuh, masih kurang sekitar 70 jutaan lagi untuk pembangunan sekolah, tapi kita udah transfer sebagian. Jadi saya sendiri membuat program melalui Peduli Sehat itu untuk menggalang dana, untuk mencari dana untuk Papua khususnya. Namanya sejuta kasih untuk Papua programnya, tapi di itunya di Peduli Sehat /1000 kasih Papua. Nah di situ kita sudah menggalang dana lumayan besar sekali dan kita sudah pass on semua ke YPHP yang semuanya adalah untuk diperlukan di sana. Contohnya tadi untuk pembangunan gedung asrama, sekarang lagi berjalan untuk pembangunan gedung sekolah di SLH Mokondoma, tadi untuk asrama guru di Mokondoma. Lalu kita juga kemarin tadi Ibu udah sharing waktu itu untuk COVID. Itu surprise loh. Saya cuma pikir itu ada pesawat jatuh, pilotnya meninggal, terus alat-alat untuk harusnya pemeriksaan akhirnya jadi nggak ada. Saya baru cerita begitu ada beberapa, yuk kita galang, itu galang saya buka karena supaya lebih, kenapa saya pakai Peduli Sehat? Supaya orang semua bisa lihat uang di situ, tidak masuk ke tabungan saya yang lain gitu. Ya, jadi itu sebabnya saya masukin ke Peduli Sehat. Jadi setiap melihat dari siapa aja dan berapa banyak yang sudah masuk gitu. Akhirnya terkumpul kita bisa jadi mengirim tadi untuk COVID-19. Bahkan teman-teman saya mengirim makanan sehat. Ibu Heni Santosa ya dan teman-temannya dari Singapura juga dan dari Jakarta bahkan dari Malang mengirim makanan sehat namanya Vitamil untuk dibagikan ke 8 distrik di Papua di pedalaman Papua gitu. Gitu. Nah, iya luar biasa Bu ya. dan ini ada memang saja ya barang ini lumayan punya. iya iya iya. Nah Bu ada yang Jadi bertanya kebetulan nih, Bu. barang Vitamil itu kan berat ya ya Bu. Iya Bu, nih ada yang bertanya, saat Ibu berkunjung kemarin ini ke pedalaman Papua, apakah anak-anaknya di sana tahu bahasa Indonesia gitu Bu semuanya? Nah rata-rata nggak tahu. Jadi sedikit sekali yang tahu. Kalau yang udah agak besar, tapi kalau yang lainnya belum karena mereka kan punya bahasa sendiri. Iya, masih jarang yang bisa. Tapi waktu pertama Mungkin kalau yang udah besar-besar yang kita pegang kita itu senyum, tapi berkata-kata dengan mata. Tapi surprisingly guru-gurunya itu bisa bahasa mereka loh Bu, luar biasa. Guru-guru mereka jago-jago. Iya. Nah, mereka tentunya setelah belajar di sekolah, diajarin menulis, membaca, dan bercakap-cakap dengan bahasa Indonesia, tentunya nanti tahun-tahun ke depan mereka akan lancar ya. Gitu harapan kita ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian Ibu, kalau melihat akses ke sana, mau dong ceritain Bu, itu kan nggak ada jalan darat. Jadi Ibu naik pesawat kecil gitu Bu ya? Iya. Naik Itu Ibu pesawat. nggak kapok ya Bu ke Papua? Itu kan terbangnya tinggi sekali ya Bu ya. Terus harus Malam melewati pastinya hutan-hutan. Coba Bu cerita gimana Bu pengalaman Ibu?
memang ini perlu, saya nggak tahu ya, waktu lagi terbang itu rasanya rasa takut nggak ada sama sekali. Tapi kayak tadi malam saya, karena saya meriksa video yang akan kita up nanti malam, saya ngelihat videonya itu pas kami mau ke Mokondoma, kita udah jalan hampir sejam setengah, terbang dari Sentani menuju Mokondoma, sudah mau mendarat, sudah kelihatan Mokondoma di bawah, tapi nggak bisa landing karena hujan deras. Lalu saya lihat pintunya, ini apa air? Ini masa bocor pesawatnya? Air netes-netes. Air netes-netes dari merinding. Dan sebenarnya itu saya cuma berdoa, terus saya berdoa Mazmur 91 itu perlindungan sempurna. Yang lain tidur semua, cuma saya sama pilot yang bangun. Saya tanya pilotnya what happened, dia bilang oh no worry, katanya kita nggak bisa mendarat, we will be going back to Sentani. Jadi kami balik lagi ke Sentani. Kami tunggu dulu di Sentani, 1 jam kemudian baru kita terbang lagi. Jadi sudah terbang jauh-jauh 1 jam melewati Iya. badai, nggak bisa turun. Iya, balik Kembali lagi. lagi. Nggak kapok ya, Bu? Mau Dan- datang lagi? Kan waktu balik masih mau pergi. Padahal waktu balik Luar pesawatnya biasa goyang-goyang. Ibu Dumasi ya. Sudah doa-doa, sudah berserah seperti mau ke surga gitu ya. Sudah berdoanya sudah seperti ada di depan ambang apa gitu ya, Bu ya. Tapi nggak kapok ya Ibu ya. Tetap Ibu mau kembali lagi. Aduh, luar biasa deh. Ini sebetulnya banyak sekali yang penasaran, lebih banyak mau tahu tentang pengalaman Bu Dumasi. Mungkin bisa langsung nonton videonya di YouTube saja, begitu ya. Nah, oke. Ini sayang sekali nih Bu, sebetulnya kita masih mau ngobrol asik sama Bu Dumasi, tetapi waktunya kita sudah sampai di penghujung, sehingga kita terpaksa harus menutup gitu acara ngobrolan asik kita pada malam hari ini gitu. Terima kasih banyak untuk Ibu Dumasi. Mungkin ada sepatah dua patah kata sebagai penutup yang Ibu dapat sampaikan ke viewers. Silakan Bu. Bu Dumasi, kayaknya. Oh, ini koneksi kita. Ibu bisa dengar? Mungkin ada yang mau disampaikan? Kayaknya saya agak lag ya. Iya. Saya punya lag. Network agak lag ya. Iya. Oke. Terima kasih buat semua. Ya, terima kasih untuk semua viewers dan terutama juga untuk Bu Nur dan untuk LBB dan YPHP. Thank you so much for all the things ya, untuk semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya juga, saya bisa sharing. Mudah-mudahan yang pada mendengar mungkin bisa jadi tergerak juga untuk do something for Papua. Setidaknya berdoa untuk Papua. Terima kasih Ibu Dumasi untuk waktunya yang luar biasa ini. Sharingnya yang memberikan inspirasi buat kita rekan-rekan semua viewers di sini. Tentunya senang sekali malam hari ini ya mendengarkan Ibu Dumasi memberikan pengalamannya yang luar biasa serta sharing dari hatinya untuk anak-anak di pedalaman Papua. Terima kasih Ibu, terima kasih untuk waktunya. Oh, bye. 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 God bless you. Ya. Ya, bye. Okay. So I leave ya? Ya, Ibu bisa leave. Ya. Oke, rekan-rekan semua. Hidup ini tidak selalu tentang memiliki, tetapi juga berbagi seperti halnya dengan Ibu Dumasi yang memiliki segudang kesibukan, tetapi tetap memberikan waktu dan hati untuk anak-anak Papua. Wanita berkarya menjadi berkat, menolong sesama, menginspirasi, dan mengajak kita menjadi saluran berkat. Salah satunya bisa melalui program beasiswa Lentera Bagi Bangsa. Lentera Bagi Bangsa, bantu satu, bantu semua.